selamat datang di Gizi Talk, Remaja dan Makan. Perkenalkan, saya Syifa Yustika Aulina, mahasiswa program studi Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang semakin sering kita dengar, namun jarang disadari oleh banyak orang, yaitu binge eating atau makan berlebihan tanpa kontrol, terutama di kalangan remaja. Seperti yang kita tahu, masa remaja merupakan masa-masa yang penuh perubahan. Dari perubahan fisik hingga mental, tekanan dari teman sebaya, hingga standar kecantikan yang tidak realistis di media sosial. Semua ini bisa memengaruhi cara seseorang memandang tubuh dan makanannya. Jadi, bagaimana binge eating muncul dan menjadi pelarian para remaja? Lalu, apa dampaknya bagi tubuh dan mental penderitanya? Yuk kita bahas lebih dalam. Pertama-tama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu binge eating. Binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan berbeda dari sekedar makan banyak yang biasa kita lakukan ketika kita makan bersama keluarga atau bersama teman. Ini adalah kondisi di mana seseorang makan dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat, merasa kehilangan kendali, dan terus makan meskipun sudah tidak lapar. Mungkin terlihat sepele, tetapi pada kasus binge eating, perilaku ini terjadi secara berulang dan didorong oleh faktor emosi yang lebih dalam. Menurut DSM-5, binge eating disorder secara resmi diakui sebagai gangguan makan, mirip dengan bulimia, tetapi tanpa perilaku kompensasi seperti memuntahkan makanan atau berolahraga secara berlebihan. Binge eating adalah perilaku yang bisa muncul diam-diam dan terjadi secara berkala dan membuat penderitanya merasa sangat bersalah atau malu setelahnya. Coba dibayangkan, seorang remaja yang baru pulang sekolah setelah seharian melalui hari yang penuh tekanan dan melelahkan. Dia merasa cemas karena nilai-nilainya rendah, teman-temannya menjauhinya, atau bahkan dia merasa tidak percaya diri dengan penampilannya. Lalu, untuk menenangkan dirinya, dia beralih ke makanan. Disinilah binge eating itu mulai muncul. Makanan menjadi teman atau pelarian dari masalah-masalah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas kenapa remaja begitu rentan mengalami binge eating. Faktor utamanya adalah emosi. Remaja sedang berada di fase kehidupan di mana mereka masih belajar bagaimana cara mengatasi stres, kecemasan, atau perasaan negatif lainnya. Mereka bahkan mungkin belum tahu cara yang sehat untuk mengelola perasaan tersebut. Dan pada akhirnya, makan menjadi solusi jangka pendek yang bisa mereka lakukan. Faktor sosial juga memainkan peranan yang sangat besar. Di media sosial, kita bisa melihat foto orang-orang yang memiliki tubuh yang sempurna atau tren diet yang mungkin tidak realistis. Remaja yang merasa tubuhnya tidak sesuai dengan standar ini bisa mulai mengkritik diri sendiri, dan ketika tekanan semakin meningkat, mereka mungkin beralih ke makan berlebihan sebagai cara untuk mengatasi perasaan tidak nyaman yang mereka rasakan. Selain itu, ada juga tekanan akademis. Di usia remaja, harapan dari sekolah dan orang tua bisa sangat tinggi. Beberapa remaja merasa bahwa mereka tidak mampu mencapai standar yang diharapkan, sehingga mereka mulai mencari pelarian dengan makan. Hal ini kemudian memperparah lingkaran masalah. Semakin mereka makan berlebihan, semakin mereka merasa bersalah dan semakin stres mereka setelahnya. Faktor-faktor ini bila digabungkan bisa menciptakan resiko tinggi bagi remaja untuk mengembangkan binge eating disorder. Coba dibayangkan, dalam satu hari, seorang remaja bisa mengalami begitu banyak tekanan. Binge eating menjadi cara bagi mereka untuk mendapatkan kenyamanan yang instan. Sayangnya, hal ini bisa berdampak negatif dalam jangka waktu panjang. Nah, sekarang kita akan membahas dampak dari binge eating, baik dampak terhadap fisik maupun mental. Pertama, dampak terhadap fisik. Binge eating bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara terus-menerus bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi, dan masalah kardiovaskular. Remaja yang mengalami binge eating juga berisiko lebih tinggi mengalami masalah pencernaan seperti sindrom iritasi usus besar atau asam lambung meningkat. Tapi, yang sering terabaikan adalah dampak terhadap mental.
Setelah episode makan berlebihan, banyak remaja merasa sangat bersalah atau bahkan malu. Mereka mulai menarik diri dari lingkungan sosial, merasa cemas atau bahkan depresi. Perasaan tidak berharga dan citra tubuh yang negatif juga sering muncul. Akibatnya, remaja yang mengalami binge eating seringkali merasa terjebak di dalam lingkaran setan. Mereka makan berlebihan untuk mengatasi emosi, tapi setelahnya emosi mereka justru semakin memburuk. Binge eating tidak hanya memengaruhi fisik, tapi juga mental secara signifikan. Depresi, kecemasan, bahkan isolasi sosial seringkali menjadi efek sampingnya. Sekarang, mari kita lihat studi kasus sederhana. Bayangkan seorang remaja bernama Mia yang sering merasa tertekan di sekolah. Teman-temannya sering membicarakan diet atau penampilan tubuh, dan Mia merasa dirinya tidak sesuai dengan standar itu. Setiap kali Mia merasa sedih atau cemas, dia mulai makan dalam jumlah besar, bahkan ketika dia tidak lapar. Setelah itu, dia merasa bersalah dan berpikir bahwa dia harus berhenti. Tapi, tekanan sosial dan emosionalnya terlalu kuat, sehingga pola makan ini terus berulang. Dalam kasus Mia, pendekatan yang dibutuhkan adalah pendekatan holistik. Melibatkan dukungan dari keluarga, ahli gizi, dan psikolog bisa menjadi kunci untuk membantu Mia mengatasi binge eating-nya. Di sini, konseling perilaku negatif atau CBT adalah salah satu metode yang terbukti efektif untuk membantu orang mengenali pola pikir negatif dan menggantinya dengan strategi coping yang lebih sehat. Selain itu, edukasi mengenai pola makan yang sehat dan penerimaan tubuh sejak usia muda juga sangat penting. Kita harus membantu remaja untuk memahami bahwa kesehatan jauh lebih penting daripada memenuhi standar kecantikan yang tidak realistis. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu penderita binge eating disorder? Pertama, menciptakan lingkungan yang mendukung dan terbuka adalah hal yang paling mendasar. Remaja harus merasa bahwa mereka bisa berbicara tentang masalah yang mereka hadapi tanpa takut dihakimi. Kita juga harus lebih waspada terhadap tanda-tanda binge eating, seperti pola makan yang berlebihan, isolasi sosial, atau perubahan berat badan yang drastis. Yang kedua, kita bisa mendorong remaja untuk mengembangkan keterampilan coping yang sehat. Alih-alih menggunakan makanan sebagai peralihan, mereka bisa belajar bagaimana mengekspresikan emosi melalui cara-cara lain seperti berolahraga, meditasi, atau berbicara dengan seseorang yang mereka percaya. Dan terakhir, edukasi mengenai pola makan yang sehat dan hubungan yang baik dengan makanan sangat penting. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah binge eating atau makan berlebihan tanpa kontrol adalah masalah serius yang banyak dialami oleh remaja. Hal ini seringkali dipicu oleh tekanan emosional, sosial, dan akademis serta pengaruh media yang menciptakan standar kecantikan yang tidak realistis. Dampak dari binge eating tidak hanya terlihat secara fisik seperti risiko diabetes dan masalah kesehatan lainnya, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental, menyebabkan perasaan bersalah, depresi, dan isolasi sosial. Untuk membantu remaja yang mengalami binge eating, kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan edukasi tentang pola makan yang sehat, dan mengajarkan keterampilan coping yang efektif. Dengan dukungan yang tepat, remaja dapat belajar untuk mengelola emosi mereka tanpa harus bergantung pada makanan sebagai pelarian. Dengan demikian, penting bagi kita semua untuk lebih peka terhadap masalah ini dan berkontribusi dalam menciptakan ruang yang aman bagi remaja untuk berbicara dan mendapatkan bantuan. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini tentang binge eating pada remaja. Semoga informasi yang saya bagikan bisa membantu kalian untuk lebih memahami pentingnya menjaga pola makan dan kesehatan mental, khususnya ketika kita masih remaja. Jika kalian atau orang di sekitar kalian sedang berjuang dengan masalah ini, ingatlah bahwa kalian tidak sendiri, ada banyak cara untuk mendapatkan bantuan, mulai dari tenaga kesehatan hingga dukungan dari keluarga. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan ikuti episode selanjutnya, di mana kita akan membahas lebih banyak topik menarik lainnya. Sampai jumpa!